Beberapa video saya sebelumnya, kita membahas tentang Suzuki yang terbilang berkualitas dan awet. Dan saking awetnya sampai dibilang sepi peminat. Memang jika dibahas sepeda motor Suzuki ini, selalu ada aja hal yang menarik untuk yang dibahas. Mungkin tanda bukti, masih banyak orang yang mencintai produk Jepang satu ini. Nah, di video saya kali ini izinkan saya bernostalgia dengan produk Suzuki yang keren. Ada yang bilang dulu dibenci, namun sekarang dicari. Dicari maksud saya adalah betapa awetnya produk Suzuki sampai saat ini. Pertanyaannya, kenapa harus bertahun-tahun buat kualitas Suzuki baru muncul taringnya? Ketika udah dianggap gagal di pasaran dan tidak muncul lagi, maka kelebihan-kelebihan motor Suzuki justru menarik menjadi dewa. Nah, kali ini saya rekap beberapa sepeda motor Suzuki yang dianggap gagal di pasaran alias berumur pendek di Indonesia. Suzuki Arashi. Suzuki Arashi resmi meluncur di Indonesia Maret 2006. Motor bebek tanpa sayap ini terinspirasi dari Moge GSX-R, yaitu Suzuki Arashi 125 dengan tipe Tightline My Style. Motor bebek sporty ini dibangun dari basic Suzuki Shogun 125. Dikembangkan sesuai pasaran anak muda usia 17-25 tahun. Desainnya benar-benar baru sehingga masyarakat belum bisa menerimanya dan juga dianggap tak lazim oleh pecinta desain mainstream. Headline-nya mirip GSX-R, posisi di tebeng diapit oleh dua ornamen airdog sehingga Arashi menjadi yang pertama kali menggunakan di Indonesia. Lampu sen di batok kepala, spakbor depan model sporty, posisi di tabung shockbreaker, tanpa sayap dan sudah memakai undercoat. Pada tahun 2008, maksud saya 2008, Arashi mendapati refresh dengan tampilan warna baru, desain striping yang lebih sporty dan macho. Selain itu ada varian baru yaitu Arashi 125R CW yang menggunakan flag racing palang 5 seperti yang dipakai Smash CW. Tapi rem belakang masih tromol. Rem depannya cakram sama dengan punya Smash. Berbeda dengan Shogun SP yang double disc, velg ini piringan cakram Shogun diameter dan modelnya sama dengan Satria Fu 120. Jadi, tampilan memang lebih keren dibanding Arashi. Pada tahun 2009, Arashi stop produksi karena kurang diminati konsumen sehingga dilabeli produk gagal oleh konsumen Indonesia. Masa edarnya sangat singkat teman-teman, hanya 3 tahun saja, mulai 2006 sampai 2009. Dan menjadi salah satu produk Suzuki yang berumur pendek. Suzuki Spin 125. Pada bulan Agustus tahun 2006, Suzuki Motor Indonesia resmi meluncurkan skuter matic pertamanya dengan desain mungil dan mesin berkapasitas 125 cc. Dari segi dimensi, kehadirannya secara head-to-head dengan Yamaha Mio terlebih dahulu meluncur pada tahun 2003. Sedangkan Honda Beat belum lahir kala itu. Honda Beat baru muncul di tahun 2008 sebelum akhirnya mengobrak-abrik pasaran Mio dan Spin. Di tahun dan bulan yang sama, yaitu Agustus tahun 2006, Honda Vario 110 juga meluncur dengan desain modern namun sporty. Pada tahun 2007, Suzuki Spin 125 SR Night Ride atau NR diluncurkan sebagai edisi spesial dan merupakan strategi marketing. Tidak dapat banyak perubahan berarti hanya livery Night Rider terlihat lebih mewah eksklusif dengan perpaduan warna hitam dan list tulisan gold. Pada awal 2008, New Spin 125 meluncur dengan facelift ringan, yaitu melakukan pada batok depan dan mika menjadi aerodinamis. Striping ada motif bunga beraura feminim dan energik untuk kaum wanita dan motif tribal yang macho menyasar kaum pria. Masa edarnya sekitar 2 tahun saja, mulai 2008 sampai 2011. Akhirnya di stop produksi dan digantikan oleh Suzuki Next dalam perjalanan total sekitar 5 tahun di Indonesia, mulai 2006 sampai 2011. Suzuki sempat laris, namun Yamaha Mio dan Vario 110 menenggelamkannya. Kemudian lahir Honda Beat 2008. Semakin membuat terjepit di pasaran. Pada akhir masa edarannya Suzuki meluncur Suzuki 125 tipe Daytona Edition dengan tambahan aksesoris khusus serta harga yang sedikit lebih mahal.
Suzuki Satria F155 Youngstar. Melihat kesuksesan dari Satria F150, Suzuki akhirnya meluncurkan adiknya dari model tersebut dengan kapasitas mesin yang lebih kecil. Satria F115 Youngstar sebenarnya terinspirasi dari dunia motor balap, sebab banyak pembalap muda yang saat itu mengikuti ajang balap satu merek atau one mark race. Bertajuk Suzuki Indonesia Challenge, target konsumen jelas anak muda, umur belasan tahun, namun desainnya tak jauh berbeda dengan Satria F150. Tapi bukan desain yang menjadi alasan motor Suzuki ini tidak laku, melainkan harganya. Youngstar yang diluncurkan pada tahun 2015 dibanderol 16.500.000. Nah, sementara Kawasaki Atelier yang dibekali mesin 125cc saja dan telah menggunakan monoshock harganya tidak jauh berbeda. Bandrol itu mepet dengan Kawasaki Atelier bermesin 125cc dan monoshock. Selain itu, Youngstar dinilai kemahalan karena setara dengan skutik 125cc yang ada di pasaran. Selain itu, dengan bandrol 16.500.000, harganya mepet dengan Satria F edisi yang paling bawah, yaitu sekitar 17 jutaan, dan versi paling tertinggi yaitu sekitar 20 jutaan. Referensi produk yang kurang tepat membuat pembeli menghindar. Malang bagi Youngstar yang ternyata kurang bersinar, harus disuntik mati pada tahun 2016 atau setahun sejak kemunculannya.